Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما لم نعلم وجعل ما علمتنا نافعا لنا ولغيرنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والأعمال الصالحة مما علمتنا اللهم آمين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarahnya Mukhtasar An-Nabrawi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah kita ke pembahasan hadis yang ke-6. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk berjalan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Hadis yang ke-6 berbunyi an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawnal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui perkara yang samar ini kebanyakan manusia. Famanittaqa syubuhat, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang kalau hal-hal tersebut adalah syubhat atau samar. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sungguh dia telah menjaga dirinya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, adapun orang yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh ke dalam hal yang haram. Karra'i yarahul hima, diumpamakan seperti seorang penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya ya di sekitar tempat yang terlarang. Yushik an yarta'afi, maka hampir-hampir dia mengembalakan ke dalam tempat yang terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah untuk setiap ya penguasa itu memiliki daerah terlarang.
Setiap penguasa memiliki wilayah yang terlarang. Ala wa inna himallahi maharim. Dan ingatlah bahwasanya tempat terlarang Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila dia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala, ketahuilah wahiyal qalb, dia adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keenam diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dengan mendommahkan huruf nun Nu'man wa fathil ba min Bashir, fathahkan huruf ba Bashir. Beliau adalah seorang sahabat, ibnu atau seorang anak dari sahabat pula. Dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Maka dikatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai dari keduanya. Wa huwa awwalu mauludin lil ansar. Beliau adalah orang yang pertama lahir dari kalangan Ansar. Ya. Setelah Nabi datang ke Madinah. Jadi setelah Nabi datang ke Madinah, bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansar adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian wahannakahu bitamrin, tahnik, diambilkan satu butir kurma kemudian setelah dimasukkan ke dalam mulut Rasulullah, kunyah-kunyah sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Itu merupakan keberkahan tersendiri yang didapatkan oleh beliau An-Nu'man bin Bashir. Tahnik oleh Nabi dengan kurma. Kama anna Abdullah bin Zubair, di sana ada juga yang bernama Abdullah bin Zubair yang pertama kali dilahirkan bersama dengan itu di tahun itu juga dari kalangan muhajirin setelah hijrah. Jadi dari kalangan muhajirin dari Mekah ke Madinah yang pertama dilahirkan adalah Abdullah bin Zubair, sedangkan dari kalangan Ansar adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Akadal jumlatain bi'inna, dan ditegaskan lagi dulu kalimat itu dengan harf inna, sesungguhnya, untuk menegaskan, ya, menegaskan, memperkuat, menegaskan, memperkuat. Li ziyadatil ihtimam, dan faedahnya apa? Supaya orang lebih perhatian dengan apa yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya, ya. Apa sesungguhnya? Oh, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Supaya orang apa? Lebih perhatian dengan masalah tersebut, masalah halal dan haram. Wali anna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam muwajjahun ila jami'il khalqi, dan karena perkataan Nabi ini ditujukan kepada seluruh makhluk. Apa yang beliau sampaikan itu adalah kepada seluruh makhluk. Wahai semua makhluk, wahai semua ciptaan Allah, hamba Allah, manusia, yang halal jelas, yang haram jelas. Kepada seluruh makhluk. Wasyak wal munkir minhum katsir. Sedangkan dari orang-orang yang Allah ciptakan ini, makhluk Allah namanya manusia ini, dan juga termasuk dari bangsa jin, yang ragu dengan masalah ini, yang ingkar dengan masalah ini banyak. Disebutkan dalam syarah ini, orang yang syak dan yang ingkar dari mereka itu banyak. Maka mari kita pelajari yang hal itu seperti apa. Wal halalu ma lam yarid dalilun bitahrimihi. Yang halal itu
apa yang tidak ada dalil pengharaman terhadap sesuatu itu. Yang halal itu adalah apa yang tidak ada dalil pengharaman atas sesuatu tersebut. Ya, apa yang tidak terdapat dalil pengharaman atas sesuatu itu. Jadi selama sesuatu tidak ada dalil pengharamannya, maka dia boleh. Boleh. Dan di sana berlaku tentu kaidah-kaidah usul fikih ya atau kaidah fikih yang kemudian menghasilkan sesuatu yang barangkali tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak dikatakan sesungguhnya Allah mengharamkan anjing. Misalnya orang bertanya-tanya dulu mana dalil dalam Quran yang menyatakan Allah mengharamkan anjing. Tapi efek daripada penjelasan ulama bahwasanya di dalam hadis Nabi sendiri suatu bejana yang sudah dijilat oleh anjing maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab. Muslim yang pertamanya dengan debu, ya, dengan turab, debu yang basah. Di awal atau di akhir. Dan kenyataannya hadis yang beliau sampaikan 1400 tahun yang lalu diteliti oleh orang zaman sekarang. Memang bakteri-bakteri dari air liur anjing itu nggak bisa bersih sekedar dengan disabun. Baru bersihnya dengan debu tadi, turab, baru bisa hilang. Padahal Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Dan ilmuwan menemukan dengan biaya yang tidak sedikit, ternyata faedahnya adalah bakteri dari anjing itu, dari air liurnya, itu bisa hilang dengan turab tadi. Debu yang suci itu. Masya Allah, karena agama yang menjaga kemaslahatan untuk umatnya. Jadi selama tidak ada dalil pengharaman, dia halal. Fayashmal al-maskut an. Termasuk apa? Sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. Sesuatu yang didiamkan itu boleh. Tidak ada pelarangan dan Nabi hanya mendiamkan, maka boleh. Halal. Wakila dikatakan juga huwa ma warada dalilun bihilli. Halal ini pengertian lainnya apa yang terdapat dalil penghalalan dari hal tersebut. Apa yang terdapat dalil penghalalan barang tersebut atau hal tersebut. Jadi ada nas ya yang menghalalkan jelas. Ada nas yang menghalalkan. Karena ada yang mengharamkan itu secara sifat, tidak menamakan apa-apa tapi sifat. Sifat misalnya apa? Seperti yang memiliki cakar yang tajam, yang memiliki taring. Nah, dia tidak menyebutkan macan, singa, tapi sifat daripada fisik daripada yang dilarang tersebut. Jadi apa yang tidak ada dalil pengharamannya atau dengan kata lain apa yang ada dalil penghalalannya. Dan termasuk yang didiamkan. Wasababul hilli huwa ibahatul intifa'. Sebab halalnya adalah bolehnya mengambil manfaat. Sebab penghalalnya adalah bolehnya mengambil manfaat secara umum, manfaat yang umum. Jadi itu dihalalkan karena diperbolehkan dari segi manfaat secara umum. Termasuk dalam jual beli. Jual beli, apa yang kita beli atau apa yang kita jual itu boleh, itu halal selama kemanfaatannya adalah untuk sesuatu yang dibolehkan. Ya, kemanfaatan barang yang kita jual itu adalah untuk sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh diadakan jual beli. Maka tidak boleh jual beli khamr karena kemanfaatannya untuk sesuatu yang haram. Termasuk alat musik juga. Alat musik ini juga apa kemanfaatan alat musik? Ya, untuk nyanyi, untuk hiburan.
Dan itu apakah sesuai dengan syariat? Tidak sesuai dengan syariat. Adapun kalau orang lain mengatakan, saya punya banyak dalil yang membolehkan, silakan saja. Nah, kita harus memperjelas apa yang kita pilih. Kita memilih yang mana. Selama masih ada kelonggaran, kita longgar. Tapi kalau memang itu sudah tegas dari syariat, maka kita juga ikut secara tegasnya. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Surat Al-Baqarah ayat 29. Ya, Al-Baqarah ayat 29. Walladzi ja'ala lakum minal ardi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya. 29. Ya Allah telah menciptakan untuk manusia itu banyak. Allah ciptakan semua yang di bumi untuk manusia. Sampai ada dalil yang mengharamkan tidak boleh ini, maka yang diharamkan ini harus dijauhi. Jauhi. Awit tamalluk bijami asbabi, atau memiliki dengan semua sebab-sebabnya. Wahiyya al-mu'awadah, memiliki dengan sebab-sebabnya. Bagaimana antum akan memiliki ayam bakar, ya, sate kambing, atau barangkali kambing guling. Allah ciptakan, misal di hutan kita berburu, dapat burung atau dapat istilahnya rusa dan sebagainya, kita dapat, maka itu memang untuk kita, ya, yang istilah diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh syariat. Yang tidak diperbolehkan, ya tidak boleh, kecuali dalam kondisi betul-betul darurat. Atau antum mendapatkannya memang untuk antum, tapi kan bukan punya kita. Ada orang punya toko, warung. Warungnya dia produksi kambing guling. Kita tidak bisa berdalil dengan orang tersebut, Pak, bukankah Allah itu menciptakan semuanya untuk kita? Maka saya berat dengan kambing guling jenengan. Maka dia pasti akan marah dan kita dipukul. Maka ada sebab yang harus kita jalani untuk memiliki apa yang Allah ciptakan lewat dia ini, ya, yang kepemilikannya adalah orang tersebut. Kita harus mengadakan sebab-sebabnya. Apa sebab diantaranya? Mu'awadah, saling tukar-menukar. Dengan kok punya kambing guling, Pak, saya tukar dengan uang, ya, jual beli. Berapa dengan 1 juta, beli 1 juta. Ini mu'awadah. Wal hibah. Hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Ini Mas, tak kasih. Saya punya ayam panggang kok terlalu banyak. 3 ekor. Ya. Maka 2 saja saya cukup. 1 ini saya kasih ke kamu. Hibah. Memberi cuma-cuma. Tidak ada syarat. Tidak ada taklik atau apapun itu. Diberikan cuma-cuma. Hibah namanya. Ya. Atau dengan cara hibah. Atau hadiah. Seseorang menghadiahkan kepada kita. Allah ciptakan suatu, ya, yang itu halal, kemudian tapi milik orang lain. Dan dia hadiahkan kepada kita. Ini Mas, saya hadiahkan kepada kamu. Ya, karena kamu sudah berprestasi misalnya gitu. Atau sedekah, tasadduk. Saya sedekahkan, ya, ayam 1 ini untuk 1 masjid. Ya. Gimana Pak? Ayam 1 buat 1 masjid. Dimasak, disuir-suir, tambahin nasi, tambahin kuah soto. Nah, jadilah untuk 1 masjid. Nah, sedekah. Wal irs atau warisan. Karena yang diwariskan adalah sapi barangkali, atau kerbau jumlahnya 10, 15. Maka itu diciptakan Allah untuk manusia. Kemudian diberikan kepada anaknya dengan apa? Dengan cara warisan. Cara warisan. Wa ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat, menghidupkan lahan yang mati. Atau dengan kata modernnya apa? Transmigrasi. Jadi orang pergi meninggalkan tempat ini, menuju ke Sumatera, menuju kemana gitu, diberikan tanah oleh pemerintah untuk digarap. Tanah yang lahan yang memang dia tidak pernah ada yang menggarap dari sebelum-sebelumnya.
Nah, kalau lahan mati ini yang tidak pernah digarap dari zaman dulu, nah, hutan ya, dikasih 2 hektar untuk dia kerjakan, dia bersihkan, kemudian dia olah tanahnya, dipaculi dan sebagainya, kemudian dia tanami, maka kepemilikannya akan menjadi milik orang tersebut. Ya. Itu ihyaul mawat, menghidupkan lahan yang mati. Wal ghanimah atau ghanimah harta rampasan perang yang didapat dari jihad fisabilillah, musuhnya kalah, meninggalkan barang-barang berharga, maka itu menjadi ghanimah, harta rampasan kaum mukminin. Ya. Artinya ini wasilah-wasilah, termasuk wasiat. Nah, salah seorang sahabat punya kekayaan banyak, tapi punya satu putri toh, dan dia ingin memberikan sebagian hartanya, mungkin 1/3, 1/4, 1/5 kepada orang lain atau kepada kaum muslimin. Maka dia mewasiatkan, nanti kalau saya mati maka sebagian harta saya, dia bilang gitu, untuk kaum muslimin. Ini wasiat. Jadi walaupun itu diciptakan Allah untuk kaum muslimin, untuk hambanya, tapi secara kepemilikan dia nggak punya. Sehingga kalau dia ingin mengambil faedah dari itu atau memanfaatkan, harus dengan wasilah-wasilah. Entah itu tukar menukar, jual beli, ya, atau pemberian, atau hadiah, atau sedekah, atau warisan dan sebagainya. Ya, sebagainya. Itu adalah hal yang halal. Ya, hal yang jelas dalam surat Al-Baqarah pula, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, ya, kulu mimma fil ard, makanlah dari apa yang di bumi, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Jadi baik saja belum tentu halal. Karena orang kafir kemudian, babi ini apa tuh masalahnya babi? Oh, ada cacing pita dan sebagainya. Udah hilangkan semua. Cacing, bakteri semua dihilangkan. Kemudian dikasih bumbu yang enak, ya, orang makan juga akan enak. Gimana? Tetap haram. Karena zatnya haram, ya. Mau dirubah jadi apapun, dia tetap haram. Istilahnya kalau itu najis, itu memang najisnya. Tai ayam, najis. Ya tai ayamnya itu. Mau antum olah, dikasih bumbu tabur barbeque dan sebagainya, tetap ya najis gitu. Tidak akan berubah kenajisannya. Ya. Jadi seperti itu. Yang halal jelas, ayam halal, kambing, sapi, unta, kuda, kan jelas itu halal. Kecuali kalau dia sembelih dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, maka bisa menjadi haram. Kemudian haram, apa itu haram? Ma warada dalilun bil man'i min. Apa yang terdapat dalil yang melarang darinya. Terdapat dalil yang melarang darinya. Ya. Larangan yang lebih kepada apa? Pengharaman. Larangan yang lebih kepada pengharaman. Diharamkan. Ada dalil yang melarang. La tahasadu. Jangan saling iri hati. Misalnya gitu. Walaupun ya kita manusia. Kadang hadir penyakit itu. Maka harus segera disingkirkan. Dengan apa? Dengan keilmuan. Ilmuwan dan keimanan. Jangan iri hati. Allah disebut larangan. Artinya haram untuk seorang itu penyakit hati, iri kepada nikmat yang didapat oleh orang lain. Ya, haram. Apa yang ada dalil yang melarang dari hal tersebut. Dan dikatakan pula huwa malam yarid dalilun bihilli. Haram itu apa yang tidak ada dalil penghalalannya. Enggak ada dalil yang menghalalkan barang tersebut. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Wa tahrimu syai', pengharaman sesuatu, imma li sifatin fi dzatihi dhahirah. Pengharaman terhadap sesuatu itu bisa jadi karena sifat dalam zatnya yang nampak. Sifat yang ada dalam zatnya yang nampak. Tai tadi, tai kerbau, tai sapi, ya, tai kucing.
tai ayam. Zat yang nampak, yang kita lihat kotoran itu. Sifatnya, ya memang di situ ada sifat yang dia itu ya bau, kotor, najis. Najis, sifat yang nampak. Sifat yang nampak dari barang tersebut. Jadi pengharaman sesuatu bisa karena sifat yang nampak dari barang tersebut. Mahsusah bisa dirasa oleh panca indera. Sifat yang terdapat dalam barang tersebut yang bisa dirasa dengan panca indera. Misalnya dengan apa? Dengan bau. Baunya namanya juga kotoran. Au khafiyah. Ya. Au khafiyah. Jadi hal yang haram ini kan bukan cuma makanan, tapi ada perbuatan juga. Makanan jelas bisa dilihat. Ya, babi, anjing, haram bisa dilihat, kotoran bisa dilihat. Tetapi perbuatan zina misalnya, sesuatu yang khofiyah tersembunyi, ya. Khofiyah tersembunyi. Maka yang khofiyah ini, yang tersembunyi juga dihukumi haram. Sifat dalam zatnya, ya. Perbuatannya sendiri itu adalah haram. Mau sembunyi atau terang-terangan haram. Wa muzdaka al-majus atau sembelihan orang majusi. Artinya sembelihan orang-orang yang menyembah api. Sembelihan orang-orang yang menyembah api itu haram. Kenapa? Ya, tentu karena mereka tidak menyembelihnya sesuai syariat. Termasuk kan kita perlu berhati-hati. Misalnya beli suatu ayam, yang paling banyak ayam kan ya. Ayam itu kalau disembelih pasti di bawah kepala ada istilahnya sayatan pisau yang membelah leher. Ya. Sayatan pisau yang membelah leher sampai urat-uratnya. Tapi kalau hanya istilahnya menyayat sedikit dan tidak kelihatan kalau uratnya terputus, itu perlu diwaspadai. Khawatirnya kita ya itu adalah ayam yang disembelih tidak syar'i. Maka harus dipastikan di bagian lehernya betul-betul disembelih dan kelihatan uratnya terputus. Jadi perlu kehati-hatian. Bukan suudzon kepada para penjual ayam, tetapi memang kita sebagai muslim harus berhati-hati dalam masalah makanan tersebut. Baik. 9 orang majusi haram. Wa imma liakhalal fi tahsilihi, atau secara sifat dalam mendapatkan. Barangnya memang halal, tapi cara antum mendapatkan itu dengan apa? Dengan cara riba. Ya, dengan cara riba. Uang yang untuk beli dari hasil riba. Atau dari hasil judi misalnya dan sebagainya. Atau antum mendapatkannya ya memang barangnya halal, tapi cara mendapatkannya dengan menggosok, merampas. Ngambil dari orang lain yang orang lain tidak mengetahuinya. Ini juga dosa, selain dosa juga dilarang. Wasarikoh mencuri. Ya. Wal aqdi al fasid, akad yang rusak. Akad yang rusak dalam jual beli. Ya. Dalam jual beli. Ya, akad yang rusak itu dalam muamalah yang perlu kita pelajari juga karena penting bagi kehidupan kita. Wa ma'nal jumlatain, makna innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram jelas juga. Dua kalimat ini maknanya innal halal al-mubah ta'atihi bayyin. Sesungguhnya yang halal yang boleh untuk kita saling memberi itu jelas. Ya. Hal yang halal yang kita boleh untuk saling memberi itu jelas. Ya, wadih lil khas wal am, untuk perkara yang khusus atau perkara yang umum itu jelas. Fayuqalu wa innal haram al mamnu minhu kadzalik. Yang halal seperti itu, yang haram juga sama. Haram yang dilarang ini ya demikian juga dia wadih, suatu yang jelas, baik secara khusus atau secara umum.
Fayuqalu likullin minhuma, maka dikatakan untuk setiap dari dua kalimat itu, setiap dari dua kalimat yang halal dan yang haram tadi. Innahu ma'lumun minad din bid-darurah. Sesungguhnya itu adalah perkara yang sudah diketahui ya, secara langsung oleh orang dalam agama ini. Sesuatu yang diketahui oleh orang secara langsung tanpa dia harus belajar. Bid-darurah. Jadi otomatis gitu. Dia tahu, oh itu tidak baik, itu haram. Tanpa dia harus meneliti, kenapa dia halal, teliti, ini haram, teliti. Enggak. Bidarurah. Suatu yang maklum secara langsung. Dia melihat, dia langsung mengetahui. Dia melihat, dia langsung mengetahui. Ya, dia haram. Ya, sora makluman likuli ahadin kal badahi. Kemudian setelah menjelaskan sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram telah jelas juga, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara kedua hal tersebut, di antara halal yang jelas dan haram yang jelas, ada umurun mustabihat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Apa perkara syubhat yang orang tidak mengetahui kebanyakan ini? Ai bainal halal wal wadih wal haram al wadih. Ada banyak sekali perkara yang syubhat ini. Yaitu tentang hukumnya. Tentang hukumnya. Ya, orang nggak tahu tentang hukum daripada hal tersebut. Apakah itu halal atau itu haram. Wasababul ishtibah, sebab samarnya perkara tersebut, sebab samarnya hal tersebut, annahu tanaza'aha dalila al-hilli wal hurmah. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, gitu kan? Sehingga tidak jelas di kalangan orang umum. Seperti misalnya rokok, ada yang membolehkan, ada yang makruh, ada yang mengharamkan. Ya, orang jadi yang mana yang benar hukumnya? Apakah dia halal? Apakah dia haram? Apakah dia makruh atau dia boleh? Nah, sehingga orang berbeda pendapat dalam masalah rokok ini, ya kan? Semacam itu, jadi samar perkaranya. Sama. Kemudian falam yatamakan ghalibun nas min idkhaliha fi umumil hil fayahkum bihillihi. Orang akhirnya apa? Tidak bisa memasukkan perkara itu kepada keumuman hal yang halal. Ya, keumuman hal yang halal. Dia nggak bisa mengkategorikan. Ini kayaknya masuk kategori halal. Dia nggak bisa seperti itu. Dia juga tidak bisa mengkategorikan ini adalah masuknya kategori haram. Nggak bisa juga. Karena dia tidak mampu untuk memasukkan apakah ini termasuk dalam hal yang kategori halal atau kategori haram, maka ketika itu menjadi samar hukumnya. Menjadi simpang siur bagi orang tersebut. Orang jadi tidak mengetahui jelasnya apakah ini hal atau haram. Orang tidak bisa menentukan. Itu yang kemudian menjadikan perkara itu syubhat. Ya. Fal ahwa li amsali haula al bu'du anha. Maka yang paling baik, yang paling bagus bagi kita, bagi orang umum, kalau tidak mengetahui dengan jelas suatu perkara apakah itu hal atau haram, maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menjauhi. Jauhi. Kalau kamu nggak tahu, maka jauhi. Jangan nekat. Jangan spekulasi. Nanti kalau ada kerugian yang besar yang menimpa juga dirimu. Ya. Maka berhati-hati dan waspada lebih baik daripada nekat. Ya, kemudian menanggung daripada akibat yang tidak baik. Jadi semisal orang-orang ini yang tidak mengetahui perkara dengan baik atau menjadi samar baginya, maka lebih baik menjauh. Dan tidak mendekat. Hatta yas'alu anha ar-rasikhina fil ilmi, sampai dia bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang luas. Ya. Jadi sampai urusan itu menjadi jelas, baru mereka melangkah. Tapi kalau urusan belum jelas, nekat melangkah seperti orang yang
nekat melangkah di kegelapan malam dan tidak mengetahui kalau depannya adalah lubang. Dia bisa jatuh ke dalam lubang tersebut, bisa jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, maka perlu berhati-hati. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Andai kan mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada pimpinan kaum muslimin dari mereka ini, maka orang-orang ya itu akan mengetahui la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, akan mengetahui tentang hal tersebut apakah dia boleh atau tidak. Fal mustabah, maka hal yang syubhat, ya, ma tanaza'ahu dalilan. Hal syubhat itu adalah kalau ada dalil yang menghalalkan dan ada dalil lagi mengharamkan. Jadi terus piye? Jelasnya gimana? Apakah halal atau haram? Orang jadi ragu. Akhirnya jadi syubhat. Ya, syubhat. Ya. Au masukita anhu wa lam yadkhul fi 'ummi hilin aw hurma wa minhum ma ta'aradat fi aqwal ulama, atau suatu yang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ulama ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Itu saja. Gimana terusan? Apakah kita ikut yang satu atau yang satunya? Makanya bagi orang itu timbul apa? Samar. Nah, perkaranya jadi nggak jelas. Jadi nggak jelas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra ali dinihi wa irdihi, maka barang siapa menjaga diri dari perkara yang samar tadi, syubhat tadi, telah menjaga dirinya dan agamanya. Dia telah menjaga dirinya dan agamanya dan kehormatannya. Artinya faman ibta'ada 'ani syubhat, orang yang menjauhi syubhat, perkara yang samar, wa ja'ala bainahu wa baina hajizan, menjadikan dinding penghalang. Dia taruh dinding penghalang antara dia dengan perkara yang syubhat, yang enggak mau dekat-dekat. Seperti itu. Dengan apa? Dengan takwa, dengan rasa takut kepada Allah. Itu yang jadi dinding penghalang antara dia dengan perkara yang sama tadi. Maka qad hassala al-bara'ah lidin, dia telah mendapatkan perlindungan kepada agamanya dari dosa. Ya, kehormatannya dari aib. Ya. Artinya dia tidak melakukan perkara yang syubhat itu, sehingga agamanya terlindungi, terjaga, kehormatannya juga terjaga. Ya. Itu daripada faedahnya. Wa taqwa hifdzun nafs, takwa itu menjaga diri dari dosa. Ya, takwa itu menjaga diri dari dosa. Gimana biar kita ini enggak melakukan dosa? Ya. Gimana kita ini tidak melakukan dosa? Ya. Dan gimana caranya biar kita ini melakukan hal yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wattaba'ut amma yajuru ilaiha, dan menjauhi apa yang kalau kita melakukan bisa tergelincir di dalamnya. Maka hal-hal yang bisa menjerumuskan, hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan, maka juga harus dihindari. Ahsannya hindari. Syubhat sendiri apa? Hiya al-mustabihat as-sabiqah. Syubhat sendiri adalah perkara samar-samar yang telah dijelaskan di depan. Fafihi wad'u dhahir mawdi'al mudmar li tawkidil hukm. Meletakkan yang nampak di tempat yang tersembunyi untuk menegaskan hukum. Ya, saya ulangi. Syubhat, ya, meletakkan sesuatu yang nampak di tempat yang tersembunyi. Ya, meletakkan sesuatu yang nampak di tempat yang tersembunyi untuk mentakkid, mentaukid, menegaskan hukum, menguatkan. Wa inna makana fi tarki syubhat tahsilul bara'ah lid-din. Hanya saja, jadi orang meninggalkan syubhat, maka dia akan mendapatkan apa? Bara'ah lid-din, yaitu agamanya terjaga dari apa? Dari keburukan yang dihasilkan dari syubhat. Li'anal wuqu' fiha yajru ila wuqu' fil haram, karena jatuh ke dalam hal yang syubhat
ya, jatuh ke dalam hal yang syubhat, bisa mendorong orang itu jatuh dalam hal yang haram. Jatuh dalam hal yang syubhat, bisa mendorong orang tersebut jatuh ke dalam hal yang haram. Walla'iyadu billah. Kama yurshidu ilaihi baqiyatul hadis. Wa kana fi bara'atul irdi mimma yashinuhu li anna tarika syubhat yasuddu at-tariq ala man yuridu intiqasahu fi irdi. Ya, termasuk apa? Barangkali ada orang yang tidak suka dengan kita, mencari celah untuk memburukkan kita. Sehingga ketika kita melakukan hal yang samar tadi, itu menjadi senjata bagi dia. Oh, ternyata orangnya melakukan kayak gitu. Gitu. Nah, ini akan menjaga kita berhenti tidak melakukan hal tersebut karena masih samar, belum jelas, akan menjaga diri kita. Seperti yang sekarang lagi ramai mengomentari Ustadz Haji Hidayat. Ceramah beliau kemudian diambil, kemudian dikomentari ini bagaimana menyimpang dan sebagainya. Maka yang paling baik, kalau ada sesuatu yang tidak cocok, telepon. Assalamualaikum Ustadz. Saya kok berfahaman dengan apa yang untuk sampaikan seperti ini. Apakah betul sesuai dengan yang saya pahami? Ini tabayun. Lebih bagus kalau sudah nanti kemudian masuk ke medsos, kemudian dibuka kolom komentar, orang banyak ikut nimbrung. Nimbrungnya kalau lebih-lebih memburukkan beliau juga. Makanya dosa. Masing-masing dapat dosa dan orang yang membuat pertama kali muncul di medsos, dosanya berlipat-lipat. Maka itu yang lebih bagus. Kalau perkara masih belum jelas, lebih baik diperjelas. Siapa orangnya, kemudian hubungi. Itu lebih baik dan itu lebih selamat bagi diri kita. Ya. Lebih selamat. Meninggalkan syubhat ini akan menutup jalan bagi orang-orang yang memiliki niat tidak baik kepada kita, kehormatan kita. Kehormatan apa? Tempat pujian dan celaan dari manusia. Kehormatan itu adalah tempat pujian dan celaan manusia. Kalau kita menjaga diri dengan baik, kehormatan kita dengan baik, tidak istilahnya ciuman di tengah jalan, pelukan di tengah jalan, apalagi wala'iyadzubillah berzina di tengah jalan, maka orang tidak akan mencela, tidak akan mencaci maki dan sebagainya. Sebaliknya, kalau yang nampak oleh orang itu adalah ketika kita jalan ada kotoran di tengah jalan kita singkirkan, ada yang menghalangi jalan kita singkirkan, maka orang akan, oh masya Allah bagus dan sebagainya. Orang akan memuji, itulah kehormatan. Ya, di mana orang memuji dan mencela. Sebagaimana keterangan Syekh Nabawi dalam mukhtasarnya ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Min nafsi wa salafi wa ahli. Ustafat min atfihi ala din annahu yutlab min asy-syakhs an yubarri'a 'irdahu min al-'aib. Termasuk diambil faidah dari lembutnya seseorang pada agama ini. Bagaimana dia lembut dalam agama ini, yaitu dia membebaskan kehormatannya, menjaga dirinya dari aib. Kama yajib alaihi an yubarri' dinahu minadz dzanbi. Sebagaimana dia menjaga dirinya dari aib yang ada, maka dia menjaga agamanya dari hal yang tidak jelas atau syubhat tadi. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian falau arafa 'alimun hilla syai' walakinna fi'lahu yajru ila al-qadah fi 'irdihi wajib 'alaihi al-if'al. Suatu masalah, andaikan orang yang alim mengetahui suatu perkara itu halal, tapi kalau dilakukan akan menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik secara kehormatan. Hal itu boleh, tapi kalau dilakukan itu akan menjatuhkan kehormatan. Menjatuhkan kehormatan. Maka yang wajib atasnya apa? Jangan lakukan. Contoh misalnya, di dalam masyarakat memahami seorang alim, seorang ulama mestinya
tidak duduk di warung pinggir jalan, kemudian makan di situ, kemudian minum di situ. Dan itu sudah menjadi suatu yang maklum di tengah masyarakat misalnya. Maka hendaklah tidak melakukan hal tersebut, kan akan bisa menjatuhkan kehormatan, muruah. Tapi kalau di negeri itu, di wilayah itu, memang biasa orang itu, baik ulama atau tidak, duduk di pinggir jalan itu biasa. Bukan hal yang aneh. Ya. Maka tidak mengapa dia melakukan itu. Karena memang umum. Nah, tadi yang pertama tadi, kalau memang itu suatu yang tidak baik menurut masyarakat ya, secara umum, maka jangan dilakukan. Karena pada akhirnya akan berbuah sesuatu yang tidak baik pada kehormatan orang tersebut. Sampai di sini dulu untuk masalah cabang permasalahan dari hal haram ini. Ya kita akan melanjutkan insya Allah karena masih sebagian lagi dari syarah ini yang belum kita jelaskan. Ya nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga ini memberikan faedah, manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian, baik yang hadir ataupun yang bisa menyimak dari rekaman ini. Dan semoga ini menjadi pahala tersendiri yang terus mengalir bagi saya dan para ikhwan sekalian ya. Walaupun kita sudah nantinya kembali kepada Allah, orang-orang masih memanfaatkan isi daripada kajian ini dan kemudian mengamalkan, dengan itu kami mendapatkan pahala dan orang tersebut tidak berkurang pahala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga memberikan faedah bagi umat Islam secara umum dan bagi kami secara khusus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.